Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Guru Milenial Group. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share ya. Terima kasih. Tetapi tetap melayani siswa. Di RPP itu Bapak Ibu sekalian, tadi ada teman kita memberikan penekanan bahwa pembelajaran pada hari ini hanya mengulang materi pada semester ganjil. Ini mungkin perlu diperbaiki kata-katanya, ya. Jadi tidak ada istilahnya dan pengulangan, karena kalau kita hanya berarti itu sekedar mengisi waktu saja. Padahal kita punya perencanaan, ada program tahunan dan ada program semester. Saya lihat ada dua mata pelajaran ini yang mengulang materi di semester 1. Ya. Jadi ini perlu dikonfirmasi kembali Bapak Ibu. Jadi kita semua ini juga mengingatkan saya bahwa kalau begitu kita harus selalu ingat itu Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Di situ kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kalau kita ragu-ragu apakah ini masuk semester ganjil, semester genap, buka ke Permendikbud itu. Semua mata pelajaran ada KI dan KD-nya di dalam. Ya, karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah selalu membuka-buka itu Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Nah itu sehingga tidak terjadi yang seperti ini, pengulangan materi. Tidak sama di PEJOK, permainan bola. Itu bola besar, bola kecil itu selalu itu yang terulang dari kelas 7, 8, 9, tetapi bentuk permainannya sudah berbeda. Nah kalau mata pelajaran yang lain ada hanya mengulang materinya, buat apa kita ulang kalau bukan masuk di remedial. Nah itu jadi saran saya Bapak Ibu sekalian, kalau mau yakin dengan program kita, apakah ini KD-nya masuk di semester ganjil atau semester 1 atau semester 2, buka permen itu. Jadi memang ada 4 permen yang Bapak Ibu harus kuasai. Pemulai permen 20 sampai 24, ada 5 ya. Itu permen 20 sampai 24 itu guru itu harus kuasai. Mulai SKL-nya, standar isi, proses penilaian, dan KI dan KD. Nah ini mudah-mudahan kalau bisa juga ya di print out saja supaya gampang, setiap kita duduk-duduk di sini kita saling mengingatkan, buka-buka itu. Karena itulah tempatnya kita berkiprah bagaimana kita melaksanakan penilaian. Tadi dikatakan mungkin tanggal 8 Maret kita akan presentasi lagi. Saya tidak tahu apa itu sudah masuk PTS atau belum. Nah itu sangat bagus, sebelum PTS presentasi dulu. Nah itu. Jadi itu standar penilaian, bagaimana kita melaksanakan ulangan harian, bagaimana penilaian hariannya, dan ulangan harian kan lain penilaian harian dengan ulangan harian. Bagaimana tengah semesternya, akhir semester, dan kenaikan kelas. Itu ada di permen kita itu, ada di nomor 23. Nah, bagaimana mencari materinya, melengkapi materi untuk mencapai KD tadi, itu ada di standar isi. Jadi ada 5 permen yang Bapak Ibu selalu buka seharusnya. Jadi jangan selalu hanya berfokus ke silabus yang sudah ada, sehingga kadang membingungkan. Kalau kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhirul zaman yang selalu kita jadikan panutan dalam hidup dan kehidupan kita, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati saudara tertua saya Pak Haji Hasim, saudara tertua, dan saudara bungsu saya dalam kedinasan adalah Pak Haji Fahrudin, karena kami masuk dalam 3 level. Pak Haji level pertama, saya level kedua, Pak Haji
Fahrudin level ketiga, sehingga itu nih kakak tertua aku dan ini adik bungsuku. Baik, kami bertiga hari ini dipertemukan untuk melihat aktivitas. Saya mau mengatakan kalau ibu bapak bisa saya mau mengatakan hari ini kita sudah membuat inspirasi yang luar biasa kepada semua pengawas yang mewakili kami bertiga. Banyak orang punya guru pintar luar biasa di sekolah-sekolah tertentu, tapi belum bisa saling berbagi seperti ini. Dan tadi di awal cerita canda saya mau katakan kepada Bapak Ibu, kalau ada orang bilang COVID itu tidak bisa jalan, maka tidak bisa pembelajaran tidak jalan, maka saya baru buktikan bahwa di Barombong itu bisa jalan. Salah satu bentuknya ada yang sakit pun selama ini kalau masih normal, yang sakit tidak bisa kita lihat apa-apa. Sekarang yang sakit pun bisa bicara. Berarti kelihatannya yang dulu di tatap muka tidak bisa dilakukan, di daring bisa dilakukan. Satu, gunakan video pembelajaran atau YouTube tadi. Yang kedua, boleh dengan gambar. Atau yang ketiga, dengan wacana. Wacana ini boleh materi, boleh apa. Atau boleh juga diringkas-ringkas seperti Pak Haji tadi. Cuma ada 3 kalau kita mau belajarkan dengan pendekatan WA tadi. Cuma ada 3 pilihan. Untuk materi yang Bapak dan Ibu siapkan, boleh dalam bentuk video. Tadi guru olahraga munculkan videonya. Kemudian boleh juga Ibu Bapak gunakan gambar. Dan yang ketiga, jangan lupa Ibu Bapak boleh menggunakan wacana atau buku halaman sekian. Cuma karena ini masa PJJ, jangan tulis buku halaman sekian, karena buku itu hilang nih. Buat ringkasan materinya, dan ringkasan materi itu yang menjadi bahan belajar siswa. Bapak dan Ibu di dalam tugas untuk menanggapi tugas, tugas itu diberikan dia kerja di atas LK. Jadi buat LKS, Bapak harus buat LKS yang sekarang diberi nama LKPD, supaya Pak Haji Rahman tadi punya titik-titik tadi itu tertuang di LKPD-nya. Diupayakan untuk masuk ke sana. Di dalam pembelajaran daring hanya ada 5 langkah. Pertama, siapkan siswata untuk memahami materi dengan 3 cara tadi. Yang kedua, buatkan pertanyaan untuk anak mengidentifikasi masalah. Langkah ketiga, buatkan solusinya. Langkah keempat, suruh tarik kesimpulan. Dan langkah kelima, buatkan kegiatan tindak lanjut. Tindak lanjut seperti apa? Tadi, direkam cara bagaimana menendang bola. Sampai tadi ada siswa tidak menendang, tapi cungkil pakai kakinya. Nah, ini Ibu Bapak adalah bahagian dari tindak lanjut. Itu ketika pembelajarannya daring. Ketika Ibu Bapak pilih luring, maka tidak ada perintah lain. Peran piket sangat penting. Luring ini berarti siswa tidak ketemu, atau ketemu sedikit dan dia lari nih, tidak muncul. Maka Ibu Bapak akan lakukan, siapkan di piket, ada kotak atau tempat difasilitasi anak orang tugas taruh di situ, orang tua datang, ambil dan bisa mempelajarinya, anak mempelajarinya. Kalau tidak, Ibu BK waktu jalan-jalan ke rumah orang tua siswa bisa dibawa itu, atau satpol bisa antar. Atau kalau tidak, bisa dititip ke paket dan sebagainya, ke Tiki dan sebagainya. Kalau misalnya dia tinggal jauh di Kalimantan sana, misalnya ada yang tinggal di Kalimantan, bisa tunjuk pembelajaran jarak jauh. Jadi Ibu Bapak tidak ada alasan. Dunia Indonesia sudah sebegitu kecil, yang penting tahu di mana alamatnya. Maka PJJ ini bisa jalan. Kemudian Ibu Bapak, kalau saya juga dapat pengetahuan baru, selama ini kalau di tatap muka, mengabsen siswa itu berada di pertemuan pendahuluan, kegiatan pendahuluan. Dan dulu ada orang tanya ke saya, bagaimana kalau saya absen di akhir? Namanya bukan pendahuluan lagi, itu penutup ini. Ternyata Ibu Bapak di daring semua itu bisa terbalik. Mengabsen siswa boleh di akhir. Jadi Ibu Bapak ya, kita tadi dipertontonkan oleh saudara kita. Ilmu yang selama ini kita pegang kelihatan harus berubah. Dulu mengabsen itu di pendahuluan. Ternyata tadi mengabsen boleh di akhir. Kenapa di akhir itu? Supaya motivasi bisa ditahu siswa yang tidak hadir. Salahkah itu? Tidak salah. Cuma sekarang butuh RPP-nya supaya bisa dilihat. Ibu Kepala Sekolah dan Pak Haji ini menjadi rujukan kita. Bagaimana LKPD Luring? Dipastikan Ibu Bapak LKPD Luring terisi terkait dengan, kalau saya, menjadi catatan yang kalau tatap muka kita bilang salin kok.
Kalau setelah kita menerangkan selesai, salingko. Kata salingko itu, maka dia merefleksi pembelajaran dan catat ulang semua tayangan yang ada di situ, dan itu harus diketahui oleh orang tuanya supaya diskusi tadi itu terekam. Ibu bapak tahu bahwa siswa mana yang ikut, mana yang tidak. Kalau tidak bisa dilihat oleh orang lain, maka Tuhan akan melihat kita. Saya tertarik ini ibu bapak membahas agama tidak terlalu paham, tapi saya ingatkan ke kita surat Luqman 12-17. Itu menjadi rujukan kita. Salah satu diantaranya adalah yakinkan bahwa Tuhan melihat segala aktivitas kita. Kalau ini dikomandangkan kepada siswa, maka yakin dan percaya dari hari ke hari akan berkurang siswa yang kurang jujur.